Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan karunia untuk kita sampai dengan hari ke-15 Ramadan ini. Pagi ini kita bersama-sama bisa berjamaah sholat subuh di masjid yang kita cintai ini. Kiranya Allah senantiasa ridho dan berkenan Allah mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang beroleh keberuntungan, kebahagiaan fid dini wa dunya ilal akhirah. Allahumma amin. Salawat teriring salam tersanjung untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya, para sahabat, para pengikut dan kita umat beliau. Kiranya kelak di kemudian hari Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya untuk kita semuanya. Allahumma amin. Biasanya saya itu kalau YouTube itu kameranya di depan biasanya. Ini agak miring jadi suka begini-begini. Ya, biasanya ya. Hasil gambarnya pun juga kalau begini kayaknya agak miring. Jadi ini sekedar masukan saja. Ya, jadi saya selalu fokus di depan, jadi gambarnya itu utuh. Jadi enggak ya, tapi bagus kayak Bung Karno jadinya. Gambarnya dari pinggir kayak Bung Karno. Bung Karno itu kan gantengnya kan kalau dilihat dari pinggir. Pak Ustadz Haris juga sama dari pinggir. Kalau dari depan ompongnya kelihatan. Jamaah yang dirahmati Allah. Tiap-tiap agama itu memiliki satu keyakinan bahwa kehidupan yang ada di dunia ini tidak abadi. Mohon maaf. Semua agama itu punya keyakinan kehidupan di dunia ini tidak ada yang abadi. Ya. Berarti ada finishnya. Ada finishnya. Cuman ada yang dari berbagai macam agama itu finishnya itu ada yang berbentuk faktor keyakinan yang namanya eskatologis. Eskatologis itu kehidupan akhirat. Ada yang tidak yakin dengan kehidupan akhirat, sehingga keyakinannya bukan eskatologis lagi, tetapi reinkarnasi sebutannya. Jadi puncaknya nanti tidak ada alam barzah, tidak ada alam mahsyar, kan gitu kan? Tidak ada mizan, terus mokso. Bahasanya itu begitu. Nah ini ada agama yang kayak gitu itu. Jadi ya, jadi mokso istilahnya. Ya, mokso itu tidak bisa dideteksi. Nah, kalau yang eskatologis masih bisa didetek. Ya, masih bisa dideteksi. Jadi, mokso itu nirwana. Maka bapak-bapak kalau lihat Borobudur semakin ke atas akan semakin tinggi stupanya. Nah, itu kalau sudah sampai di atas itu nirwana, alam nirwana. Itu kan ada 7 trap. Nah, bahasa kita ya 7 trap. Kalau Islam 7 langit, 7 bumi, ya. Sab'a samawatin, ya. 7 langit, 7 bumi, ya. 7 neraka, 7 surga. Nah, itu pokoknya angka 7. Kecuali bini aja 4. Istri 4, enggak ada yang 7. Ya, masna wasullah sawarupa. Ini. Jadi itu semakin ke sana semakin ini, ya. Dan semua agama selalu mengerucut ke atas. Semua simbolnya mengerucut ke atas. Ini artinya apa? Bahwa ini adalah alam tempat kita untuk banyak maksiat. Jadi kalau kita mau bebas dari maksiat ya ini mengerucut. Nah gitu. Semua agama. Semua agama. Islam ya nanti bulan bintang lancip di atasnya. Ya, lihat saja semuanya ini. Ini simbol. Jadi agama itu merupakan simbol. Yang simbol itu penuh dengan makna. Oleh karena itu kalau kita berbicara simbol,
ketika simbol ini dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip direndahkan, maka sama dengan merendahkan umatnya. Ini yang harus dijaga. Ini harus dijaga ya. Simbol. Ya. Al-Quran itu selain kitab suci, simbol. Gitu ya. Apa saja itu. Jadi kita harus bisa mendudukkan persoalannya. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena ayat yang akan kita baca berhubungan dengan alam setelah dunia. Nah ini Pak. Jadi sebenarnya bapak-bapak ini habis dari dunia ini mau kemana? Pak Gino, kira-kira sudah siap? Belum. Bukan itu Pak. Kalau itu kuburan. itu kuburan, gitu. Itu alamnya seperti itu. Ini Islam, ya. Kita berbicara dalam konteks Islam, ajaran Al-Quran dan ajaran Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu yang lalu kita berbicara tentang sabar. Berbicara tentang sabar, ya. Sabar itu, ya, sebagaimana yang minggu yang lalu kita sama-sama belajar, itu merupakan satu poin, ya. Satu poin yang sangat krusial di dalam beragama. Ya, baik sabar itu di dalam taat, menjalankan ibadah, ataupun sabar di dalam menerima kenyataan hidup. Itu nanti akan seperti itu ya, misalnya. Nah, di ayat berikutnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu limay yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Bunyi ayatnya begitu Pak Gino. Bunyi ayatnya. Ya, kita konsei ya, kalau bahasa Jawa dikonsei Pak. Orang mengupas itu langsung dapat isinya atau dapat kulitnya dulu? Kira-kira Pak Gino, orang mengupas itu yang didapat itu kulitnya dulu atau langsung kepada intinya? Jadi kalau langsung kepada intinya itu namanya sulap, sim salabim abrakadabra, prok 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 langsung jadi singkong goreng. Jadi tidak usah dikupas. Ya bapak-bapak bisa tinggal beli aja di Alfa langsung mateng, tidak usah pakai dikupas. Nah itu ya kira-kira seperti itu. Ayat itu juga seperti itu. Jadi kalau dikupas itu kita baru dapat kulitnya dulu. Ya. Intinya tidak akan pernah ketemu. Nah itu ya. Jadi substansi daripada ayat itu yang tahu berkali-kali saya sampaikan hanya Allah saja. Kita hanya menduga-duga, berprasangka. Cuma prasangka itu berdasarkan logika. Di samping berdasarkan logika, berdasarkan perasaan. Di samping berdasarkan perasaan, berdasarkan literatur. Nah ini Pak, literatur. Jadi literatur itu sumber. Jadi ayat ini menurut si A seperti apa? Menurut si B seperti apa? Menurut si C seperti apa? Kira-kira seperti itu. Nah itu yang dikatakan mufasir. Jadi tiap mufasir menerjemahkan dan menafsirkan ayat itu tidak pernah sama. Sehingga kita tidak bisa mengklaim pendapat si A ya, yang paling benar. Menurut siapa? Menurut saya. Karena saya sepakat dengan si A, gitu ya. Teman saya mengatakan enggak, si B. Karena apa? Pendapat si B sama dengan teman saya. Terus seperti itu Pak. Sehingga ini nanti ya Rasulullah sudah jauh-jauh hari mengatakan ya perbedaan di antara umatku itu akan mendatangkan rahmat kalau kita bisa menyikapi. Nah, yang paling modern Pak ini ya saya sampaikan ini Pak. Ada tafsir berbasis AI. Nah ini Pak, pernah dengar AI? AI. Ini bahasa Inggrisnya begitu Pak Gino. Kalau diterjemahkan artificial intelligence.
Jadi AI itu teknologi baru di mana tafsir sekarang itu sudah direkam semuanya oleh AI. Sehingga Bapak mau tanya apa saja di situ tentang ayat ini, pendapatnya si A, si B, si C, akan keluar. Nah, silakan Bapak coba aja sekarang yang bawa HP. Ya, ayat ini menurut At-Tabari kan keluar. Seret. Ayat ini menurut Zamakhsyari. Zamakhsyari itu hidup tahun 300 Hijriah. Zamakhsyari ngomong apa tentang ini? Tanya sama AI, tanya. Tek, langsung. Kalau tanya sama Pak Ustadz, ntar dulu, kitabnya nyari dulu, gitu loh. Jadi teknologi AI ini melampaui batas-batas pemikiran manusia modern. Kelemahannya Pak, karena itu teknologi, tetap ujungnya adalah subjeknya manusia. Gitu Pak ya. Ini potensi plagiat. Jadi tafsir ini potensi plagiat. Nah ini Pak, nah, beda kalau yang kayak gini nih enggak plagiat lagi no. Karena tatap muka. Maka saya pernah belajar di kampus itu dulu, belajar Al-Quran itu bisa lewat mana saja. Tetapi yang model talaki itu yang valid. Ya, makanya kalau Bapak pernah sekarang ini rame atau dengar ya, seseorang bisa dikatakan pemegang sanad A. Pernah dengar itu? Bacaan saya ini berkualitas berdasarkan sanad A langsung dari ini sampai riwayatnya. Jadi dia punya pegangan itu. Nah, itu kira-kira. Jadi nggak main-main. Jadi kalau sudah ada sertifikasinya itu nggak bisa diragukan lagi Pak, gitu ya. Nah kalau Pak Haris nggak punya sertifikat Pak, jadi nggak punya sanad. Bacaannya ya semuanya dibaca. Kira-kira seperti itu Pak Imam. Ini hanya ilustrasi saja. Wala dan tidak. Ya, atau la diartikan, ini lamnya itu lam nafiyah ya, sebutannya. Jadi ada dua lam ya. Lam alif itu ada dua. Yang satu lam an-nahiyah. An-nahiyah itu berarti menolak, melarang. Terus yang kedua lam an-nafi, sebutannya nafiyah, itu meniadakan. Nah begitu Pak. Jadi itu kalau kita mau belajar bahasa Arab, gara-gara lam ada yang jadi doktor Pak, meneliti lam alif ini gunanya di Al-Quran itu ada lam alif berapa Pak, itu gunanya untuk apa, hanya meneliti lam alif itu sampai doktor Pak, makanya disebut doktor lam alif. Nah begitu, jadi ahli banget Pak. Oh ini artinya enggak begitu, karena lam ini adalah lam nafiyah. Kenapa kok demikian? Karena ayat ini akan digandeng dengan kalimat ini dan seterusnya. Itu nanti ketemu Pak. Sehingga seorang yang menafsirkan atau menyampaikan tafsir itu harus paham. Itu masuk di dalam ulumul Quran. Jadi tidak asal menerjemahkan atau menafsirkan. Jadi basicnya ulumul Quran harus bisa. Lam di sini adalah lam nafiyah, meniadakan. Jadi dan tidaklah gitu ya. Itu takulu ya. Kalian mengatakan. Nah, itu kalau diartikan seperti itu, Pak. Nah, ini agak susah dipahami. Dan tidaklah kalian berkata. Nah, begitu Pak kalau diartikan seperti itu. Nah, ini agak sulit dipahami. Ya. Oh, berarti maksudnya kita nggak boleh ngomong. Nah, gitu maksudnya. Jadi jangan ngomong apa? Liman, pada orang, gitu ya. Yuktalu itu ini namanya apa ini? Fiilnya itu fiil mudhari'. Jadi i'rabnya itu tuf'alu. Jadi ini kalau bahasa Indonesia itu apa? Hukum terbalik ya. Jadi memakan dimakan, begitu Pak, seperti itu. Jadi pakai di, ya.
orang yang dibunuh. Nah, gitu. Arti asalnya itu seperti itu. Jadi, jangan kalian ngomong kepada seseorang yang dibunuh. Ini konotasinya ayat kejam. Nah, sampai di sini Pak ya. Nah, ini. Jadi kalau belajar teksnya, ini nanti akan, waduh ayatnya kok keras sekali. Nah, nanti akan kita ketemukan di situ. Ayat Al-Quran itu secara maknawi seperti itu, nanti maksudnya itu, nah itu bahasa kita natijah sebutannya. Natijah itu maksud sarinya seperti apa, kira-kira seperti itu. Begini, ya, jangan Anda mengira bahwa orang yang mati, nah begitu. Nah, mati itu macam-macam Pak, bisa dibunuh, bisa terbunuh, bisa tidak ngapa-ngapain gitu Pak ya, bisa karena sakit, bisa karena apa saja, judulnya pokoknya maut, mati gitu Pak ya. Berarti mati itu banyak jalannya, banyak pintunya gitu Pak ya. Jadi jangan terus mengatakan, waduh sakitnya udah keras ini, kayaknya sudah ini ya, sudah tidak ada harapan. Nah, itu tidak boleh. Karena sakit itu bukan syarat atau bukan jalan mati, bukan. Mati itu adalah kehendak takdir. Nah itu. Habis makan sate, enak Pak, ngobrol, ngopi, wassalam, ada. Sakit puluhan tahun malah sembuh. Nah, Nabi Ayub kan begitu Pak. Nabi Ayub itu secara kasat mata sudah tidak akan bisa balik. Barang dipegang aja lepas, tulangnya itu loh, udah lepas Pak, udah lepas. Tapi balik sehat, ada yang kayak gitu. Dua pasangan ya, yang saling mencintai, ya, salah satunya sakit, ini nungguin sakit keras, malah yang nungguin yang, lah yang sakit keras ini malah, nah ini banyak tau yang kayak gini Pak. Nah, artinya di sini bukan hanya terbunuh atau dibunuh. Judulnya adalah ayat ini siapapun orang yang mati. Begitu Pak. Kenapa kok demikian? Karena ayatnya digandeng dengan fisabilillah. Nah ini Pak. Fisabilillah di jalan Allah. Gitu. Sabilillah jalan Allah dalam arti jihad. Nah ini Pak. Jihad berjuang di jalan Allah itu nanti harus dimaknai secara universal, general, bukan khos. Nah, kalau jihad secara khos nanti perang, gitu Pak ya. Jadi ayat ini kalau dipakai ya, yang beda dengan keyakinan kita ya musuh, itu bahayanya. Ya, karena musuh ya tidak layak untuk bisa bersama dengan kita, itu bahayanya. Ini Pak. Nah, jihad itu ternyata salah satunya adalah perang. Gitu loh, salah satunya jihad. Orang jalan ke masjid itu juga jihad. Orang bersedekah itu juga jihad fisabilillah. Orang memberikan ilmu itu juga. Jadi medannya jihad itu sangat luas. Siapapun yang mati karena berjuang di jalan Allah ini. Nah, gitu Pak ya. Katanya Allah ya, itu tidak mati bal ahya, hidup. Nah, ayat ini memberikan penegasan bahwa orang yang sudah ya mati secara kasat mata sebenarnya hidup. Itulah yang berkali-kali saya bilang. Ya, kalau Nabi pernah bersabda, "Mamata benu Adam, ingkoto amaluhu illa min salasin." Ini tandanya berarti orang yang sudah mati masih bisa mengambil kiriman pahala. Saya adalah orang yang tidak sependapat kalau saya bersedekah atas nama almarhum, almarhumah nggak nyampe. Sampun? Jadi misalnya saya punya orang tua atau siapa atau kakek atau paman, saya bersedekah ini tolong di atas namakan almarhum fulan. Siapa fulan? Paman saya. Oh, nggak nyampe. Berarti
sudah pernah rekreasi ke alam barzah gitu ya. Gitu. Karena ayatnya seperti itu, hidup, karena hidup dia butuh kiriman. Oleh karena itu dimensinya dengan dunia berbeda. Jadi alam barzah itu alam yang lebih tinggi dimensinya. Orang yang ada di alam dunia tidak bisa melihat alam barzah, tapi alam barzah bisa melihat alam dunia. Kira-kira seperti itu. Orang tuanya sedih kalau anak-anaknya ya ditinggal, waduh, lah kok enggak jadi ke masjid. Padahal dulu waktu masih ada saya rajin ke masjid itu. Berarti ke masjidnya takut karena bapaknya. Setelah bapaknya enggak ada, enggak ke masjid, kira-kira seperti itu. Nah, itu sedih. Nah, kira-kira seperti itu. Kebaikan dari anak-anaknya langsung otomatis terkirim kepada orang tuanya. Itu kan yang jamin Rasulullah. Nah, berarti nyampe. Kalau saya niru nasihatnya Al-Mahfullah Gus Dur ya. Kalau kirim Fatihah kepada si fulan nyampe enggak? Nyampe kata Gus Dur. Kalau enggak percaya sampean budhalo mrono. Ya, budhalo ya, berangkat ke alam barzah kira-kira nyampe apa enggak. Kalau enggak nyampe sampean balik lagi ngomong ke saya. Katanya Gus Dur. Jadi ini ayatnya seperti itu. Bal ahya. Nah ini, mereka hidup ya. Walakin la tas'urun. Kalian yang tidak menyadari. Jadi sebenarnya dimensi kita dengan alam barzah itu yang menyebabkan tertutup. Nah, makanya dikatakan barzah itu tertutup. Nah, barzah itu tabir, Pak. Jadi tertutup. Kira-kira seperti itu. Oke. Itu ayatnya begitu. Nah, sampai di sini ada yang mau diklarifikasi, Pak Gino? Monggo, monggo Pak Komandan. Hidup itu bukan berarti orangnya yang hidup, tapi pemikirannya. Misalnya Sudirman, ya itu dihidupkan terus setiap prajurit, jiwa kepemimpinannya, semangat berjuangnya dan sebagainya. Dengan baik itu dihidupkan di dunia ini, karena diteladani terus. Betul. Bagaimana dengan pendapat ini? Itu mayoritas ulama berpendapat seperti itu. Mayoritas ulama tafsir berpendapat seperti itu. Makanya kalau nanti Al-Qadar kita itu usianya di seperti 1000 tahun ya. Alfi syahrin, 1000 bulan itu jadi sekian tahun. Itu sebenarnya umurnya ya tetap 60 tahun gitu ya. Tapi kebaikannya itu akan abadi. Nah, ini sama dengan mukjizatnya Nabi Isa. Nah, nanti Nabi Isa itu menghidupkan orang yang mati. Ya, jadi dalam tanda kutip dulu Nabi Isa orang mati bisa hidup, tapi kalau semua orang mati dihidupkan bukan mukjizat namanya. Nah, apa maknanya? Orang yang sudah tidak punya harapan kemudian dengan nasihat dan pemikirannya dia bisa semangat, berarti dia punya mukjizatnya Nabi Isa. Dia bisa menghidupkan. Nah, makanya seperti Buya Hamka orangnya sudah tidak ada, tapi pemikirannya membuat kita menyala. Bung Karno sudah tidak ada. Ya, kira-kira seperti itu. Ki Hajar Dewantoro sudah nggak ada. Tapi sampai kini hari pendidikan terus. Nah itu yang dimaknakan hidup itu pemikirannya. Itu ada. Begitu. Ini mayoritas ulama tafsir seperti itu memahaminya. Oleh karena itu nanti pada akhirnya gitu, inti daripada ayat ini adalah kita diminta untuk atau dianjurkan oleh Allah banyak-banyak menanam kebaikan. Karena kebaikan itu yang akan terus abadi dan akan dia ambil keabadiannya itu dari kebaikan itu. Nah, itulah kenapa Nabi mengatakan terputus kecuali 3 yang tidak terputus. Nah, itu dasarnya di situ Pak Komandan. Ya, yang pertama sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi. Nah ini ilmu yang bisa memberikan pencerahan kepada orang yang menimbanya. Jadi kalau Pak Komandan menasihati saya mengajar kepada murid saya mengajar pemikiran terus, nah ini hidup. Nah itu yang seperti tadi itu. Nah inilah yang harus dipacu. Makanya
Rasulullah itu adalah manusia yang tidak akan pernah mati dari sisi itu. Nah, itu akan hidup terus karena menjadi inspirasi. Oleh karena itu saya senantiasa ketika kita bersolawat atau kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu hakikatnya kita itu sudah berdialog dengan Rasul. Begitu. Rasulnya sudah secara fisik enggak ada. Tetapi semua peninggalan Nabi itu adalah kehidupan. Nah itu kira-kira seperti itu. Betul sekali itu Pak Komandan, seperti itu. Pak Gino monggo. Izin Pak Ustadz, saya mau klarifikasi soal itu yang membuat atau yang merangkum memasukkan ke aplikasi terbaru ya. Itu kira-kira bersaingan dengan para pendapat, tentunya Pak Ustadz Kiai dan lain sebagainya. Itu bagaimana pendapatnya? Jadi nggak usah nungguin kajian langsung ini, buka aja HP. Itu bagaimana? Sejauh ini teknologi itu bisa membantu apa yang tidak bisa dikerjakan manusia. Jadi kalau manusia itu berpikir itu begini Pak, step by step, 1, 2, 3, 4 berurutan. Tapi kalau teknologi bisa langsung loncat. Bapak kalau ngitung 2 kali 10.000 kali 500.000 kali 2 juta kali 3 juta, suruh nebak otaknya, telat Pak. Tapi begitu Bapak pakai kalkulator, dek langsung sama dengan truk. Nah gitu Pak, otak kita kalah cepat. Nah, tapi bagaimanapun ini kelemahan ada karena teknologi. Kalau error, yang pusing siapa? Yang pusing manusianya, makanya jangan sampai error. Ia menjadi keprihatinan kita, penemu teknologi ini sampai gini hari Pak, masih dikuasai oleh ya gitulah. Ya, jadi perlu ada ulama-ulama yang menciptakan teknologi. Ya, kira-kira begitu Pak. Jadi kayak Pak Ustadz ini hanya memanfaatkan teknologi, pakai TikTok, pakai YouTube, pakai ini Pak ya. Ya, yang menciptakan YouTube-nya ya, bukan kita, gitu Pak. Nah, itu nanti begitu. Ya enggak apa-apa gitu. Jadi itu cukup membantu Pak Gino, cukup membantu ya. Tetapi bukan satu-satunya yang paling utama. Itu kira-kira seperti itu. Cuman begini, teknologi AI itu potensial untuk menipu Pak. Artificial intelligence itu potensial menipu. Jadi saya bicara nanti AI itu hanya visual ini Pak, teknologi, tapi bisa mirip wajah saya, suaranya suara saya, bisa bergerak. Jadi kalau saya ngomong dia bisa ngomong sampingan. Bapak lihat aksi Indosiar yang sekarang ini. Nah, itu ada dua ustadz, padahal hanya satu Pak. Yang satu menggunakan teknologi AI. Nah, itu ketika mengucapkan Allahu Akbar, AI-nya juga bareng sama mulut saya, Allahu Akbar, kayak kembar. Yang satu AI. Ini yang sekarang ini Pak. Silakan dilihat kalau jam 2. Itu luar biasa Pak. Sehingga mohon maaf, jadi kalau saya misalnya anak lagi di rantau ini ya, Pak Komandan Irwan ini ayah saya misalnya, Pak gimana kabarnya? Lah Pak Komandan Irwan enggak ngira kalau saya ini AI. Dikiranya beneran anaknya. Gimana kamu nak di sana? Baik Pak, sehat. Pak mohon maaf nih, duitnya udah habis saya. Wah udah nanti ditransfer gitu ya. Habis ditransfer, anaknya telepon beneran, anaknya. Pak gimana kabarnya? Loh tadi kamu nelpon, kapan? Gitu. Ini potensial Pak. Loh Bapak sudah transfer apa? Orang saya enggak butuh apa-apa kok. Loh yang tadi ngomong siapa? Nah, itu AI Pak. Nah, tafsir nanti akan seperti itu Pak. Nah, sampai seperti itu. Kemarin 2 minggu yang lalu saya ikut seminar internasional tafsir modern berbasis AI. Itu ternyata nanti Pak ya diperkirakan 50 tahun ke depan
ulama-ulama kita itu sudah tidak ada yang punya buku. Nah, sudah tidak ada yang punya buku. Jadi lemarinya Pak Ustadz kosong semua, Pak. Kosong semua. Jadi yang ada cuma tombol-tombol saja. Jadi ya, kalau sekarang enggak mengerti teknologi ya kayak Pak Ustadz ini ya gaptek ya enggak mudeng Pak ya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Jadi teknologi sangat ini Pak. Tapi dengan teknologi manusia juga menjadi picik. Itu yang harus diiniin. Maka jangan pernah melarang anak-anak kita jauh dari teknologi. Yang harus kita bangun adalah bersahabat ya, bersahabat dengan teknologi. Ya, berdamai dengan keadaan dengan cara kita memberikan akhlaknya, karena akhlak itu tidak diajarkan di situ. Yang mengajarkan akhlaknya bapak atau ibunya. Baik, walana beluannakum bisain. Sungguh aku Allah akan menguji kalian bisain dengan sesuatu minal khaufi, dari rasa takut, khawatir. Jadi kalau ada manusia tidak pernah khawatir itu bohong. Jadi semua manusia pasti punya rasa khawatir, was-was. Cuma kadarnya ada yang berat, ada yang enteng, nah, gitu Pak ya. Nah, supaya kita tidak terlalu berat mikir khawatir Pak. La tahzan innallaha ma'ana. Persoalan hidup ini yang sudah mentok tidak bisa kita selesaikan, matur sama Allah, curhatnya sama Allah. Curhat sama temen tidak akan bisa memberikan solusi, sudah mentok ya. Jadi mending langsung curhat kepada Allah. Karena apa? Tugas kita hanya berikhtiar. Yang bisa menyelesaikan adalah Allah. Dengan tetap kita berikhtiar di jalan Allah, maka Allah akan memberikan solusinya. Kira-kira seperti itu. Kekhawatiran itu. Wah nanti jangan-jangan, wah nanti jangan-jangan. Terus begitu ya. Itu kekhawatiran gitu ya. Walju itu rasa lapar ya. Puasa ini adalah salah satu ujian dari rasa lapar. Saya kalau bertanya, ada yang puasa tidak lapar? Ada Pak? Pak Gino lapar mboten? Jangan bohong lah puasa-puasa kok bohong. Hah? Enggak, kalau ditanya, jane ngono lapar enggak? Lah iya itu berarti jujur Pak. Jadi orang puasa itu enggak ada yang saya biasa bohong Pak, enggak, lapar Pak. Ya, maka itu ujian. Nah, karena ujian Pak, mohon maaf ya Pak. Ada kadang-kadang di tengah kita lapar ini Pak, dari pagi saat kita imsak sampai terbenam matahari, dilalah lagi jalan-jalan di mall, gitu, buka HP, ternyata dibuka HP isinya adalah es cendol, nah itu ya mau enggak mau namanya lapar Pak ya. Kok masih lama ya maghribnya? Yo ada walaupun sudah tua. Nah apa? Lah sekarang kan gitu Pak godaannya, gitu. Jadi godaan. Ya, anehnya itu apa? TV itu iklannya kan sirup terus Pak, gitu. Wah, mau maghrib kurang 10 menit kok iklannya itu dur lah belum ini. Lah jadi kita itu sudah kayak digoda setan beneran itu Pak. Nah, karena apa? Posisi kita sedang lapar. Coba kalau sudah dur maghrib, iklan-iklan obah, nah gitu ya. Tapi kalau siang Pak, landilalah itulah. Jadi setan itu begitu Pak. Ya, namanya orang nyari duit ya biarin aja iklan ya Pak ya. Lah kadang-kadang kita itu puasanya menjadi turun nilainya, sah tetap sah Pak. Ya, tapi nilainya menjadi turun, gitu Pak ya. Buka kurang 3 menit kok iklannya begini. Jadi kita pegel sama. Lah yang main iklan dibayar ya. Lah kita dengan marah itu Pak, TV ini dipindah. Wah, iklan ganti di samping. Semua kok ini. Jadi kita kesel sendiri. Nah, kesel kita itu mengurangi nilai puasa. Nah, jadi kalau lihat TV jangan terpengaruh, lihat HP jangan terpengaruh. Nah, syukur-syukur kalau ya silakan iklannya keluarkan semua makanan gitu ya. Biar saya kuat menahan godaan. Itu Pak ya, itu godaan Pak. Ya, datang jalan-jalan ke pasar Keranggat niatnya nyari belanja mau untuk buka. Lah kok dilalah di depan itu ada warteg buka, lagi pada makan di situ nongkrong. Lah kok kita ngomel-ngomel. Kalau makan jangan ini, ada orang puasa. Loh, kita sendiri. Akhirnya begitu Pak. Itu walju
Jadi lapar itu seperti itu. Bisa diartikan puasa itu adalah ujian lapar. Atau mungkin ada orang yang dalam tanda kutip tidak ada makanan. Ini mohon maaf Pak ya. Kita pernah ada musim namanya paceklik ya. Jadi paceklik ya. Jadi paceklik itu hampir semua tidak bisa makan. Kalau tidak salah saya dulu masih ingat nasinya itu nasi yang kayak karet itu Pak. Bulgur itu ya. Nah itu pernah kayak gitu itu Pak. Jadi yang kaya ya bulgur, yang miskin ya bulgur, itu paceklik Pak. Rasanya ditelen koyo ayam keloloten itu Pak ya. Itu udah pernah saya ngalamin seperti itu. Itu semuanya itu juga ujian Pak. Jadi tapi ya memang karena kita lapar ya tetap dimakan. Atau bagus-bagusnya kita pernah makan tiwul gatot itu Pak ya. Nah itu jadi dulu sampai ibu saya itu ya itu kalau bikin itu singkong itu ditaruh di atap genteng itu Pak sampai jamuran hitam itu ya. Anaknya dikasih makan itu parutan klopo, ngono ya sehat Pak. Kalau ingetin dulu ya, Masya Allah itu rasa lapar Pak, itu ujian. Nah, jadi ini rangkaian daripada ayat minggu yang lalu tentang sabar. Ujiannya itu sampai ke situ. Agak masih ringan ya. Wanaksin minal amwal, kurang harta benda. Jadi manusia itu selalu kurang. Gaji munggah, ya sik kurang. Diunggahke meneh, ya sik kurang. THR munggah, ya sik kurang. Tunjangan apapun, tunjangan, ya masih kurang. Buktinya apa? Lah korupsi di mana-mana. Nyatanya. Itu kan lah kurang apa? Kendaraan sudah paling mewah 5, rumahnya paling ini. Lah kok ya sik jipuk. Lah coba. Ini masih kurang. Itu naksim minal amwal. Nah, kuncinya tadi itu adalah syukur yang tadi saya bilang, sabar itu dimulai dari rasa syukur dan ikhlas itu. Jadi, lah ini ditunjang dengan pertanyaan Pak Imam minggu yang lalu dengan qanaah. Jadi kalau kita itu bersyukur, menerima apa adanya, ayatnya itulah in syakartum la azidannakum. Allah yang akan tambah. Tapi kalau kita kurang terus, ini malah petaka Pak. Nah itu kalau dalam bahasa agama namanya istidraj. Pernah dengar nama istidraj Pak? Jadi semua sudah ada tapi cek kurang, itu ujian. Jadi harta itu menjadi ujian akhirnya. Jadi malah bingung sendiri ya. Mau tidur, waduh belum dikunci yang kamar sana ya. Mau tidur, waduh mobilnya belum dimasukin, waduh jadi mau tidur itu tidak bisa Pak. Akhirnya minum obat tidur, lah kan tersiksa ya, seperti itu. Jadi harta membuat itu naksim minal amwal, masih belum seberapa. Nah itu katanya Allah Pak. Ujian yang kayak gini belum seberapa. Lah puncaknya di sini wal anfus ini Pak, kematian. Nah, kematian itu rasanya siapapun kalau ada orang yang paling kita sayang, paling dekat dengan kita, meninggal, siapa yang tidak sedih? Pak Levi datang, alhamdulillah Pak Ustadz, ada apa? Ibu saya udah mati, jadi saya mau dapat warisan. Ada yang kayak gitu? Alhamdulillah, saya syukuran ngamplopin Pak Ustadz. Lah Ustadz itu melu kurang ajar. Tadi malam ibu saya itu meninggal Pak. Jadi alhamdulillah banget sudah. Lah ndak innalillahi, enggak. Ya, justru itu yang tak tunggu-tunggu. Wah, ada yang kayak gitu. Nah, aneh Pak. Sebobrok-bobroknya manusia kalau ditinggal sedih. Itu anfus. Ini anfus itu kematian. Gitu Pak ya. Nah, anfus kemudian wasamarot. As-samarot ditaruh di ujung. Nah, as-samarot itu diidentikan dengan pohon-pohonan yang menghasilkan makanan. Nah, ini Pak ya. Jadi kalau mohon maaf Pak, ya, ada program ketahanan pangan ya Pak ya. Ketahanan pangan ya Pak. Kalau itu semuanya jagung sudah tidak berbuah jagung Pak. Padi sudah tidak berbuah padi. Gitu. Daun sirih apa itu bahasanya itu ya. Rambutan keluarnya sudah bukan rambutan. Kelengkeng keluarnya sudah bukan kelengkeng. Kita mau makan apa? Itu samarot Pak. Itu adalah kecelakaan paling besar. Pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Ya, ini Pak.
dengan mimpi yang 7 sapi itu toh. 7 tahun. Wah, itu otaknya Nabi Yusuf gimana supaya nanti paceklik tidak ada panenan sama sekali, tapi rakyatnya bisa makan selama 7 tahun. Tiap hari pokoknya nandur semuanya. Sampai akhirnya semua lumbung-lumbung diisi semua. Nah, itu karena ada berita. Lah, kalau tidak ada berita, Pak, tanam padi ternyata keluarnya duri, tanam singkong ternyata keluarnya bukan ini. Semuanya kayak gitu. Pertanyaannya, kita mau makan apa? Oh, ini bencana yang paling besar. Masih alhamdulillah sekarang ada program apa saat ini, Pak? Ketahanan pangan. Kalau anak sekolah ada program apa? Pokoknya orang Indonesia itu seneng sing gratis-gratis. Gratis-gratis. Kopi gratis. Oh iya, lek gratis gelem aku. Nek bayar engko dhisik. Gitu ya. Jadi ini lanjut di ya. Ini ketahanan pangan. Wa basyiris sabirin. Kasih kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ayat sebelumnya sabar, ayat ini sabar. Siapa sih sebenarnya orang sabar itu? Alladzina idza asobathum musibah. Kalimatnya asoba. Ya. Orang-orang yang ketika disentuh musibah. Nah, ini dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, pertanyaannya, Pak, kalau sampai 7 tahun kayak Nabi Yusuf ndak nemu panganan, innalillahinya kayak apa? Itu sudah pernah terjadi. Kita sama Allah diberikan negara yang gemah ripah loh jinawi, yaitu air lautan, kolam susu, ya. Tongkat, ya, tadi Pak, kita. Tapi beli aku bayar air, ya, padahal kita banjir sampai kelelep atap. Mau minum beli mboten Pak Gino? Anjing, gitu. Alhamdulillah masih bisa dikasih kemampuan bisa beli. Dulu Pak, ini orang kita ya Pak ya, kalau mau minum biasanya masak air ya. Air biasanya cuma dikasih daun jeruk nipis, ya itu sudah klok seger. Sekarang Pak, kalau bukan yang air mineral macam-macam Pak iklan Pak, itu rasanya kok kurang, dalam tanda kutip, kurang keren. Pengajian kok disuguhi minuman air putih masak dewe, wah nggak zaman ini gitu ya. Apalagi kalau dalamnya isinya daun jeruk nipis gitu. Dulu saya ingatnya seperti itu. Jadi ibu saya itu kalau masak itu air itu 1 teko itu Pak, dikasih daun jeruk nipis itu 3 atau 5. Jadi baunya bau jeruk nipis, glokok gitu. Ya enggak ada kulkas segala yo ini ya. Sekarang rasanya kok ini ya. Jadi manusia modern, ustadz modern itu pada manja sekarang ini. Ceramah kalau enggak dijemput pura-pura jual mahal gitu ya. Ya. Kacamata aja pakai disuruh bawa ajudan gitu. Ya, kacamata, tolong bawain kitabnya. Waduh, berapa beratnya kitab ya? Inilah. Ya, kalau enggak gitu bukan ustadz modern. Ya, itu yang menaikkan rating sama menaikkan harga kan. Ya, gitu kira-kira. Ya, inilah. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu adalah ungkapan dari orang-orang yang sabar. Orang yang sabar selalu mengembalikan persoalan hanya kepada Allah. Karena muaranya kita nanti juga kembali kepada Allah. Dimulai dari kehidupan di dunia ini sampai muaranya nanti ke alam akhirat itu akan kembali kepada Allah. Sehingga standar ini menyebabkan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW itu senantiasa sadar bahwa dunia hanya katanya Bang Jack, dunia sementara coy, gak usah dipakai pusing gitu. Kira-kira ya. Sampun Pak Gino, ada lagi? Sampun nggih? Nah, cukup. Kita masih punya waktu hadiah ya. Kalau saya bilang hadiah Ramadan ini adalah hadiah terindah dari Allah. Kita maksimalkan, masih 2 minggu lagi, semoga kita bisa menyempurnakan
sesempurna-sempurnanya kita menjadi hamba yang muttaqin. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan pada kita, ya. Kita senantiasa dijaga oleh Allah sehatnya, dan mudah-mudahan iman Islam kita juga dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa ringan mengerjakan segala macam amalan kebaikan di bulan suci Ramadan ini, apapun bentuknya, sekecil apapun Allah mudahkan untuk kita berbuat baik. Demikian, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik untuk kajian pagi hari ini. Kalau ada yang kurang, mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Kita baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Komandan.